Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kita hormati dan muliakan Bapak Direktur Utama PT AMGM, para manajer, segenap karyawan karyawati PT AMGM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tempat yang mulia ini, di pagi hari yang penuh dengan keutamaan, penuh dengan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan hari istimewa. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling istimewa, hari yang paling mulia di antara sekian banyak hari itu adalah hari Jumat. Maka kita diperintahkan oleh agama kita untuk terus meningkatkan kebaikan, meningkatkan amal saleh kita, memperkuat keimanan kita, agar kita menjadi manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pagi hari ini kita bisa mengadakan kajian, mengadakan majelis ilmu. Semua itu tujuannya adalah agar kita semua tetap dalam petunjuk Allah, tetap dalam hidayah, tetap dalam keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga yang mengajarkan bahwasanya hari Jumat ini adalah hari yang istimewa, di mana kita diperkenankan untuk memperbanyak salawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bila mana hari-hari yang lain kita memperbanyak istighfar, memperbanyak tasbih, memperbanyak istighfar dan lain sebagainya, maka hari ini perbanyaklah kita bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena salawat yang kita sampaikan itu akan sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat bertanya, kok bisa ya Rasul? Salawat yang kami sampaikan itu bisa sampai kepadamu, padahal engkau sendiri sudah meninggal dunia. Maka beliau katakan, sesungguhnya tanah itu tidak akan pernah menghanguskan, membinasakan jasad para nabi. Karena itu apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda ucapkan, salawat yang Anda sampaikan itu akan sampai kepadaku, kata Rasulullah SAW. Maka perbanyaklah hari ini, terutama di hari Jumat yang mulia ini, salawat atas baginda Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Dirut yang kami muliakan, kita juga tidak lama, karena mungkin sebelum jam 8 saya sudah pamit karena harus mengisi di sebelah di kantor pemberdayaan desa. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita merupakan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana nasib kita kalau kita tidak ditakdirkan menjadi manusia yang beriman. Karena syarat untuk diterimanya segala perbuatan seseorang dalam kehidupan ini manakala dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak beriman, sebanyak apapun amal saleh, sebanyak apapun kebaikan yang dia lakukan, itu tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat bagi seorang manusia kalau dia tidak memiliki iman. Karena itu kita yang hadir di sini alhamdulillah dipastikan dalam keadaan beriman. Kita ini adalah orang-orang yang beruntung karena kita memiliki iman. Yang namanya iman itu oleh Allah tidak gampang, tidak mudah untuk mendapatkan iman. Bisa dibayangkan bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedihnya luar biasa
Di saat pamanda tercinta yang memberikan pembelaan dalam dakwah di dalam kehidupan beliau, Abu Thalib, di saat menghadapi sakaratul maut, beliau mendatangi pamannya, terus mentalkinnya, memberikan pemberitaan, mengingatkan agar beliau di akhir hayatnya mengatakan la ilaha illallah. Bolak-balik antara beliau dengan pamannya Abu Jahal, terus saja, Abu Thalib, jangan kau tinggalkan agama nenek moyang kita. Apa kata dunia kalau engkau mengucapkan syahadat? Baginda Nabi terus mentalkinnya. Ternyata akhir hayatnya Abu Thalib, beliau tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disitulah kesedihan yang sangat dalam yang ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai diabadikan dalam Al-Qur'an. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Di dalam surat Al-Qasas ayat 56, Nabi Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada orang yang engkau sayangi sekalipun. Kenapa? Karena urusan hidayah, urusan petunjuk ini adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bertugas untuk apa? Menjaga hidayah ini saja. Bagaimana memaintain, memelihara, menjaga agar jangan sampai kita meninggalkan petunjuk Allah, jangan sampai kita jauh dari hidayah Allah. Mohon maaf kepada Allah, apalagi tantangan kehidupan kita saat ini kompleks sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, begitu kompleksnya masalah, begitu kompleksnya tantangan dalam kehidupan manusia, sampai-sampai Rasul berpesan apa? Badiru bil a'malis salihah. Segera kita melakukan kebaikan. Jangan pernah menunda untuk melakukan kebaikan sedikit pun, sekecil apapun. Mulai saat ini, hamba Allah, terus kita lakukan. Jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita lupa, apalagi sampai maksiat di hadapan Allah SWT. Kenapa? Fitanan kaqita'il lailil mudlim, kata Rasul SAW. Ujian orang saat ini atau fitnah dalam kehidupan ini diibaratkan seperti potongan malam yang begitu cepat datangnya dan begitu gelap gulita. Malam itu cepat. Semalam kita masih dalam kondisi malam, pagi saat ini. Entar kita sudah masuk malam lagi. Dan malam itu gelap gulita, kata Rasulullah SAW. Saking banyaknya ujian ini, sampai-sampai beliau memberikan gambaran. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya, nih saat ini kita masih beriman ini. Apa kata Rasul? Sore nanti sudah kafir deh. Sore hari sudah kafir. Sore hari dia beriman, paginya sudah kafir. Kok bisa dikatakan kafir, kata Allah? Kafir itu artinya dia sudah menentang ajaran Allah, dia sudah jauh dari Allah. Kok bisa manusia begitu cepat perubahannya, kata Rasul? Alasannya adalah yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya, menjual akidahnya demi kesenangan dunia yang sesaat. Sehingga yang terjadi kemudian apa, kata Allah? Orang berani bertindak zalim, menyakiti orang, mengambil hak orang lain, kalau perlu sampai memakan dengan cara yang batil. Tujuannya apa? Yang penting saya bahagia di dunia yang singkat ini. Inilah yang kita sebut dengan ujian iman. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga diri kita agar terpelihara dari sekian banyak fitnah tadi, badiru bil a'malis salihah, segera kita melakukan amal saleh. Kenapa? Karena kita sudah punya awal yang baik. Iman itu kita sudah miliki. Karena itu di dalam Al-Quran banyak sekali yang menjelaskan kepada Allah bagaimana orang ini akan masuk surga, bagaimana orang ini akan dilipat gandakan pahalanya. Syaratnya yang paling utama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun na'im. Ternyata orang-orang yang mendapatkan kenikmatan surga itu adalah mereka yang beriman, beramal saleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Yang akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, yang tidak berbilang, tidak berbatas, itu siapa? Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Allah,
Inilah nikmat yang wajib kita syukuri sebagai hamba Allah SWT. Karena sehebat apapun kita, sekaya apapun, bila mana hidayah ini sudah tercabut dari diri kita, bila mana kita tidak memiliki yang namanya keimanan ini, maka sia-sialah perbuatan kita di dunia ini. Lihat firman Allah SWT di akhir-akhir surat Al-Kahfi ayat 103, 104, 105. Allah SWT tegaskan apa? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Nabi Muhammad, apakah perlu kami, kata Allah, memberitahukan kepada manusia siapa mereka-mereka yang merugi dalam kehidupan ini? Allah katakan apa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka orang-orang yang sia-sia perbuatannya, sementara mereka meyakini itu adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang bagus menurut dia, tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala itu tertolak semua. Kenapa tertolak amal seseorang pada Allah? Ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum. Mereka-mereka itu adalah yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak percaya bahwasanya ada pertemuan di hari akhirat dengan Allah SWT. Fahabitat a'maluhum, maka tidak ada gunanya semua perbuatan yang dia lakukan, semuanya sia-sia. Kenapa? Karena tidak ada keimanan. Maka hamba Allah, paradigma kita berpikir tentang kehidupan dunia ini juga jangan sampai kita keliru. Kalau orang kafir, kalau orang non-muslim menjadikan kehidupan ini semata-mata di dunia, mereka tidak ada yang diistilahkan dengan kehidupan abadi di akhirat kelak. Sehingga yang terjadi kemudian apa? Mereka menjadi lalai. Mereka tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan yang sifatnya itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mereka tidak beriman, tidak ada sholatnya, tidak ada puasanya, tidak ada bersedekahnya. Kenapa? Karena kehidupan itu bagi mereka hanya terbatas di dunia saja. Tetapi kalau kita, kata Allah, kita itu yakin akan kehidupan abadi di akhirat kelak. Maka jangan sampai kehidupan yang sesaat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memberikan gambaran kalau kehidupan dunia ini sesaat sifatnya. 60-70 tahun kehidupan kita di dunia ini. Bayangkan pada Allah, kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi selamanya kita di sana, itu tidak bisa dibandingkan. Tetapi ada di antara kita yang mohon maaf hidup 60 tahun, 70 tahun ini mau tersiksa. Ada di antara kita yang tidak mau bahagia. Semua kita ingin bahagia, makanya kita bekerja, kita mengumpulkan harta. Kenapa? Kita ingin senang di dunia ini. Senangnya berapa? 60 tahun, 70 tahun. Tetapi apakah sebanding cara kita berpikir bagaimana mengumpulkan, bagaimana menjadi senang di dunia, dan kita juga ingin senang di akhirat kelak. Jangan sampai orientasi kita hanya yang 60 tahun saja. Inilah cara pandang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Allah, perlu kita menjaga keimanan ini. Dan kalau kita sudah beriman, mohon maaf, kita harus totalitas. Kita harus benar-benar secara komprehensif beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sepotong-sepotong. Makanya lihat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kita masuk ke agama ini secara totalitas. Jangan hanya secara parsial. Seringkali kita memandang agama ini kan hanya bagian tertentu saja. Mohon maaf kalau saya katakan, ada orang yang memandang iman atau agama ini hanya dari sisi sholat semata, atau mungkin puasa saja yang dia lakukan. Tetapi dia lupa hamba Allah bahwasanya yang namanya orang Islam yang beriman kepada Allah, dia harus benar-benar seimbang dalam kehidupan ini. Kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Makanya di dalam Al-Quran 212 itu terkait surat Al-Baqarah misalnya, bagaimana Allah memotret orang-orang Bani Israel. Duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Allah memberikan contoh
Allah memberikan perumpamaan bagaimana orang-orang Bani Israel itu dihinakan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena dia tidak memperbaiki hubungan yang bagus kepada Allah dan hubungan sesama manusia. Nah, kalau kita seperti itu, maka kita akan jatuh kepada kehinaan seperti Bani Israel. Kalau hanya orientasi kita hanya kepada Allah semata, itu berarti kita jatuh seperti Bani Israel. Tetapi kalau kita menjadikan kehidupan ini seimbang, baik hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan manusia, maka itulah yang akan menjadikan kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kata Allah, iman itu harus dimanifestasikan dalam kehidupan ini secara berimbang dia, secara totalitas juga. Semalam saya berbicara tentang bagaimana muamalah kita. Kita ini kalau berbicara iman itu kan tadi saya katakan satu sisi saja, ibadah saja. Padahal kalau bicara Islam itu ada ibadahnya, ada muamalah. Kalau sudah berbicara muamalah itu luas sekali. Hubungan kita dengan rekan kerja, hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan masyarakat, hubungan kita dalam aspek ekonomi itu juga masuk bagian daripada muamalah. Maka jangan sampai, mohon maaf, kita sudah rajin ibadah tetapi muamalah kita dalam transaksi ekonomi misalnya tidak baik. Apalagi saat ini kita sudah banyak pilihan, mohon maaf. Bank-bank Islami itu sudah ada. Bank-bank yang tidak lagi mengandalkan riba atau mengambil riba itu sudah ada. Maka kita harus berhijrah. Dalam konteks ekonomi juga ada aturan-aturan muamalah, itu ada aturan-aturannya. Bagaimana kita harus jujur dalam berdagang, berbisnis. Tidak boleh kita melakukan, ada al-gharar, unsur gharar misalnya, ada penipuan di situ, ada sesuatu yang tidak jelas, atau kita berdusta di dalam bermuamalah. Itu bukan berarti orang Islam yang kafir. Maka Islam yang kafir kata Allah adalah mereka yang menyeimbangkan urusan vertikalnya dengan urusan horizontalnya kepada sesama manusia. Karena itu kata Allah menarik sekali apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait orang-orang yang merugi. Atadruna manil muflis, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahu nggak kalian orang yang paling merugi dalam hidup ini? Maka apa jawab para sahabat? Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata ya Rasul. Orang yang paling merugi, orang yang paling hina di dunia ini adalah mereka yang tidak punya uang banyak, tidak punya aset berlimpah. Ini cara pandang yang pendek dari para sahabat. Orang yang tidak punya kekayaan, orang yang tidak punya aset, yang tidak punya uang, itulah orang yang merugi. Dan berapa banyak orang yang berpikir seperti itu, menurut Allah. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam meluruskan jawaban para sahabat. Bukan itu standar orang merugi. Bukan itu standar orang yang dikatakan bangkrut dalam kehidupan ini. Bukan mereka yang tidak punya uang, bukan mereka yang tidak punya aset. Tetapi orang yang merugi dalam pandangan agama, man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akhadha mala hadza ila akhirih. Orang yang paling merugi atau dikatakan bangkrut di akhirat kelak kata Allah, mereka yang sholatnya masya Allah rajin sekali, puasanya juga rajin sekali, zakat juga tidak pernah tinggalkan. Tetapi walaupun rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, ternyata orang ini juga rajin menyakiti sesamanya. Hubungan sosialnya dia tidak perbaiki. Walhasil apa yang terjadi? Ya'ti wa qad syatama hadza, dia menghina temannya, menyakiti temannya, menyakiti tetangganya. Wa qadzafa hadza, menuduh saudaranya macam-macam, memprovokasi orang lain tentang dia supaya mereka ini larut dalam keburukan. Wa daraba hadza, menyakiti secara fisik juga dia lakukan. Wa akhadha mala hadza, dia mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim. Apakah dia korupsi, merampok, merampas dan lain sebagainya, atau dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam agama, maka orang ini kata Allah dalam Islam dikatakan inilah yang merugi. Kenapa dikatakan merugi? Karena semua amalan yang dia pernah lakukan, pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, diambil oleh orang-orang yang pernah ada sangkutannya dengan dia, yang pernah dia sakiti, yang pernah dia hina, yang pernah dia ambil hartanya, yang pernah dia zalimi. Semuanya mengambil pahala
zakatnya, sholatnya, puasanya. Yang lebih tragis lagi kata Allah, apa kata Rasul? Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi. Kalau semua kebaikan orang ini sudah habis, pahala sholatnya habis, pahala puasanya habis, zakatnya habis, maka apa yang harus diambil lagi? Dosanya orang-orang yang pernah ada sangkutan dengan dia. Dosa yang pernah dia hina, pernah dia sakiti, yang pernah dia zalimi, itu dipindahkan kepada dia yang rajin sholat tadi. Lihat, mau tahu? Sehingga yang terjadi kemudian apa? Dia justru yang rajin sholat tadi, rajin puasa tadi, sekarang ini membawa dosa-dosa yang dia perbuat di atas dunia. Ini hamba Allah menjadi akibat bila mana kita tidak masuk ke dalam agama ini secara totalitas, memahami agama ini secara kafah. Maka jangan sampai kita terhenti kepada hal-hal yang parsial saja. Bayangkan kalau kita hanya sholat saja kata agama, itu sholat itu hanya membentuk pribadi kita saja, baik kita secara pribadi, tetapi kesalehan sosial itu belum tercipta. Bagaimana caranya bisa menciptakan kesalehan sosial yang merupakan ajaran agama kita kepada Allah? Kita dianjurkan sedekah, dianjurkan berzakat, dianjurkan untuk berinfak dan lain sebagainya. Ini adalah cara agar terjadi keseimbangan. Karena itu bila mana ini yang terjadi, tahqiqul maslahah. Tujuan agama ini adalah bagaimana kemaslahatan bersama itu tercipta, bisa dihadirkan bila mana kita memahami Islam atau iman ini secara komprehensif. Karena itu maka Allah, semoga kita bersyukur dan selalu kita diingatkan oleh para khatib setiap Jumat. Hari ini Jumat, bagi yang laki-laki yang datang ke masjid selalu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggal dunia kecuali kita tetap sebagai seorang muslim yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pelihara iman ini, jaga iman ini. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Pak Dirut dan jajarannya, adanya imtak ini adalah sebagai sarana untuk kita merawat iman ini. Karena tadi saya katakan, hidup ini cobaannya banyak sekali. Dalam hadis yang lain disebutkan, tu'radul fitanu 'alal qulub kal hasir. Ujian hidup ini itu dilemparkan oleh Allah itu seperti sejadah yang besar ini, tikar yang luas yang besar. Jadi masya Allah begitu dihamparkan. Kalau dulu di zaman Rasul SAW fitnah itu ada pada Allah. Tapi bayangkan, fitnah ada, di situ ada baginda Rasul. Ada tempat kita minta fatwa, minta petunjuk. Ada orang yang disegani seperti baginda Nabi. Ada para sahabat. Kalau sekarang, menurut Allah, godaan hidup seperti ini dilepas. Kita krisis keteladanan, krisis kepemimpinan, krisis juga yang terjadi di tokoh agama, tokoh masyarakat. Semuanya krisis. Sehingga tidak ada cara lain bagi kita untuk memproteksi diri kita kepada Allah kecuali apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi. Sudah, berbuat baik saja. Badiru bil a'malis shalihah. Selalu berbuat baik. Maka jangan pernah kita menunda-nunda kebaikan. Mumpung kita masih diberikan kesempatan, mumpung masih ada waktu dari Allah SWT. Karena bila mana kesempatan itu sudah tidak ada lagi kepada Allah, kita tidak mungkin bisa menjadi orang yang bahagia kalau iman ini sudah tercabut dari dalam diri kita. Karena itu kita bersyukur, mudah-mudahan iman ini terus kokoh, iman ini terus kuat menghunjam dalam diri kita. Ya, sampai kita menjelang maut sekalipun, sampai kita habis nyawa kita di dunia ini, iman ini akan tetap kokoh. Jangan sampai kita gadaikan, jangan sampai kita tukar, jangan sampai gara-gara dunia kita jual iman kita yang mulia ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mari kita akhiri dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila
اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا واعتقادا صحيحا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.